harian Rabu 15 Juli 2020. Pekan biasa ke-15. Peringatan Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Milikilah hati yang penuh syukur. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 10 ayat 5 sampai 7, dilanjutkan ayat 13 sampai 16. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Saudara-saudariku terkasih, tahun 1996 sampai 1997 saya menjalani masa tahun orientasi pastoral di SMA Suradikara Ende, Nusa Tenggara Timur. Dipercayakan kepala sekolah untuk mengajar bidang studi agama dan budi pekerti untuk kelas 1. Dari jumlah siswa kelas 1, ada 5 orang yang beragama Islam dan mereka diwajibkan untuk mengikuti pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Yang membanggakan saya adalah sikap kerendahan hati dan antusiasme mereka untuk mengikuti pelajaran agama itu, dan nilai mereka bagus-bagus, bahkan lebih bagus dari teman-teman yang beragama Katolik. Kelima siswa yang beragama Islam ini bukan melihat agama Katoliknya, tetapi pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agama Katolik itu sendiri dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut saya, hanya segelintir orang yang bisa memiliki sikap seperti ini. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Santo Matius bukan menampilkan pengajaran dan mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi sebuah refleksi Yesus tentang keterlibatan Allah dalam hidup dan karya perutusannya yang lebih terfokus pada kaum kecil dan sederhana. Refleksi Yesus ini diungkapkan dalam bentuk doa syukur. Doa syukur Yesus ini terbagi atas 2 bagian. Pertama, ucapan syukur Yesus kepada Allah. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Dalam doa syukur ini, Yesus menjadikan Allah sebagai tujuan dan pusat segala sesuatu. Yesus juga memandang Allah sebagai Bapa dan Tuhan, pemilik langit dan bumi, yang memiliki kuasa atas langit dan bumi. Dialah asal-usul segala makhluk ciptaan termasuk manusia. Kedua, ucapan syukur Yesus atas tanggapan manusia. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara-saudariku terkasih, dalam doa Yesus ini ada 2 kelompok yang disebutkan, yakni kelompok para murid yang dikategorikan sebagai kelompok orang kecil, dan kelompok kedua adalah kelompok bijak dan pandai yang dikategorikan sebagai orang sombong. Yesus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena Allah menyatakan kepada murid-muridnya sebagai orang kecil kebijaksanaan dan pengetahuan untuk mengenal dan mengalami rahasia kebenaran Allah yang diperkenalkan dan diwartakan oleh Yesus sendiri. Di samping itu, Yesus juga bersyukur kepada Allah karena Allah menyembunyikan, Allah menjauhkan kasih dan pengetahuan tentang rahasia kebenarannya itu kepada orang yang sombong, kaum bijak dan pandai, orang yang buta terhadap hal-hal yang ilahi, orang yang menutup hati terhadap Allah dan sesama, dan tawaran kerajaannya yang dibawa dan diperkenalkan oleh Yesus putranya sendiri.
Saudara-saudariku terkasih, bagaimana tanggapan kita atas doa syukur Yesus? Apakah kita juga memiliki sikap yang sama seperti Yesus dalam hal mengutamakan Allah di atas segala-galanya dan bukan mengutamakan diri, pengetahuan, jabatan, kekayaan, dan keluarga? Saya kira kita semua mengamini bahwa ucapan syukur Yesus mengajar dan mendorong kita untuk senantiasa bersikap rendah hati, pasrah kepada kehendak Allah, dan menjadikan Allah sumber hidup kita. Maka hendaklah kita memiliki hati yang penuh syukur. Semoga kita